Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya, Nada Pradika. Ada sebuah aplikasi atau mungkin bisa dikatakan sebagai virus jokes yang menurut saya ini kayaknya aneh dan unik juga gitu ya. Yaitu adalah Desktop Goose. Sesuai dengan judul. Ya, Goose. Atau mungkin orang-orang ada yang nyebutnya bebek atau angsa atau apapun itulah ya. Ya, memang sesuai dengan logonya di sini berwarna hijau kekuningan seperti itu, dan ada gambar kayak bebek atau angsa atau apalah ya, mungkin teman-teman bisa menyebutnya gitulah ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari ukuran filenya, ini sebenarnya bervariasi gitu. Ada 4 MB dan kebetulan yang saya punya di sini 6 MB. Dan kalau misalnya kita lihat dari propertiesnya nih ya, Goose Desktop atau Desktop Goose. Ya, ini mau dibalik ya, sebenarnya intinya sama aja gitu. Dan kalau misal kita lihat dari detailsnya, di sini nggak ada hal-hal yang mencurigakan. Semuanya kayaknya bukan dikategorikan sebagai virus gitu lah ya, kalau misalnya kita lihat dari properties yang lengkap seperti ini. Tapi apa jadinya nih kalau kita jalankan? Apakah ini layak dikatakan sebagai virus jokes atau layak hanya dikatakan sebagai aplikasi hiburan? Ya, hiburan yang benar-benar aman dan tidak ada masalah untuk PC kita gitu kalau kita jalankan gitu. Sekarang saya akan coba untuk jalankan. Oke. Kita akan lihat bagaimana. Oke, tiba-tiba langsung nih, biasalah ya. Defender Smart Screen kita akan langsung seperti ini dan kita akan coba untuk runway. Oke, kira-kira apa yang akan terjadi? Dan oke, disuruh untuk administrator, dan sekarang kita akan coba untuk yes. Tiba-tiba mengekstrak filenya, dan apa yang kira-kira akan terjadi? Oke, teman-teman mungkin lihat di kiri atas. Tiba-tiba ada bebek. Seekor bebek yang berjalan. Dan teman-teman mungkin kayaknya nggak curiga gitu ya. Ini sebenarnya apa sih bebeknya? Tujuannya ngapain sih? Sekarang saya akan coba kasih mouse saya, dan kira-kira apa yang akan terjadi? Oke. Bebek ini sebenarnya ya, secara tidak langsung itu sebenarnya mencari makan. Tapi memang, namanya juga hewan gitu. Atau mungkin sama seperti kita lah ya. Yang dimana kadang-kadang bebek ini ya kadang-kadang lapar, kadang-kadang enggak gitu. Tapi, ada satu hal yang sebenarnya unik dari bebek ini. Dia menuju ke layar kiri atau ke layar kanan, dan tiba-tiba langsung memunculkan aplikasi yang aneh-aneh. Kadang-kadang sebagai sebuah memes, atau kadang-kadang ya, aplikasi kayak gini, Notepad. Seperti itu. Loh, ini ada apa nih? Ghost apa ini? Saya juga nggak tahu nih bacanya. Yang bikin unik adalah ini. Kalau jendela ini kita close, apa yang akan terjadi? Kita lihat coba. Bebeknya langsung mengejar mouse kita, dan mouse kita, nih, saya angkat mouse saya, dan tiba-tiba langsung digerakkan. Ya, unik sekali kan? Ya, itulah kerjaan dari bebek ini. Loh. Mouse kita langsung tiba-tiba balik lagi ketika kita sudah gerakan gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya coba klik bebeknya. Oke, tuh tiba-tiba langsung menggerakkan mouse-nya. Saya tidak menggerakkan mouse-nya. Dan oke. Aneh kan? Kalau saya gerakan lagi, pindah lagi ke tempat semula. Kalau saya klik lagi seperti ini bebeknya. Oke, ini kadang-kadang berefek, tapi kadang-kadang juga tidak. Dan kadang-kadang setiap random juga bebeknya akan mengeluarkan jendela yang unik sama seperti tadi sebelumnya. Tadi itu muncul dari kiri. Nah, apakah ini sekarang bebeknya akan menuju ke kursornya? Oke, sekarang bebeknya akan memunculkan jendela yang aneh-aneh lagi. Oh, ternyata tidak ya. Memang agak-agak random gitu. Kadang-kadang kayak gitu. Tapi sekarang nih, bebeknya ternyata memunculkan sebuah jejak kaki yang kayaknya kotor banget nih. Ini kok malah kayak merusak gitu ya. Dan bisa dibilang kalau misalnya kita buka kayak aplikasi kayak gini juga ini di atas layer gitu. Wah, ini habis kotor-kotoran. Kasarannya mungkin kayak gitulah ya bebeknya. Dan ini bebeknya terus berjalan seperti ini. Kita coba klik, kita coba interaksiin. Bebeknya kadang-kadang berinteraksi, kadang-kadang tidak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Kadang-kadang suka menjahili mouse kita, suka kemana-mana, dan kadang-kadang juga tidak. Nah, sekarang kita akan lihat lagi nih, bebeknya kira-kira ngapain lagi. Ini pokoknya random. Antara mengusik dari si kursor kita, atau mengeluarkan jendela seperti sekarang ini. Tuh, lihat. Kira-kira jendela apa lagi yang sekarang akan dikeluarkan? Ya, ini jendelanya kadang-kadang memang random gitu. Kadang meme, kadang gambar, kadang mungkin program apa, dan lain sebagainya. Something wrong with this program, atau apa. Oke, debug mode, tiba-tiba ini mengeluarkan apa, dan bebeknya tiba-tiba wok gitu. Saya juga kurang tahu nih ya. Dan sekali lagi, ini kalau digerakkan tidak jadi masalah. Tapi kalau saya close, akan muncul seperti ini. Akan mengejar. Kalau saya giniin, dia mengejar tuh.
dia akan terus mengejar. Saya seperti ini kan, mengejar, saya kesini mengejar, saya kesini mengejar. Oke, sampai akhirnya capek sendiri. Bebeknya memang seperti itu. Ya, ini sebenarnya layak nggak sih disebut sebagai sebuah virus? Oke, saya akan coba untuk lihat ke browser. Kalau misalnya teman-teman coba lihat ke Google, Desktop Boost ini banyak banget yang menyediakan. Ada dari itch.io, bahkan dari Nesaba Media. Mungkin teman-teman kadang-kadang suka download dari sini nih ya. Terus ada juga dari yang lain, dan ini kayak tidak dianggap virus. Tapi sekarang saya akan coba nih ke virus total. Kira-kira apakah ada virus di dalamnya? Coba untuk saya ini ya, seperti ini. Oke, kita akan coba lihat computing hash-nya, kita cek filenya, dan kira-kira apa yang akan terjadi. Oke. Mungkin teman-teman bisa lihat nih, sekarang ya. 12/72 menganggap ini sebagai sebuah virus. Tapi yang lainnya, bahkan aplikasi-aplikasi yang mungkin antivirus yang sangat terkenal seperti McAfee, Kaspersky, dan segala macam undetected. Bahkan, ya, Windows Defender pun tidak menganggap ini sebagai sebuah virus. Ya, ini oke. Memunculkan lagi notepad yang tidak jelas. Sekarang kita close. Dan bebeknya oke, seperti ini. Kita lihat. Dan akan langsung tiba-tiba menggerakkan. Oke. Menggerakkan benar-benar langsung ke atas. Oke, ini masih tertutup ternyata. Kalau untuk tampilan di Windows 10 ya. Oke, tuh. Langsung tiba-tiba menggerak ke atas seperti ini. Oke, ini tiba-tiba saya tidak sengaja ya. Mengklik dari si news gitu ya. Mungkin kurang lebih kayak gitu. Oke, sekarang saya akan coba untuk perlihatkan nih siapa saja virus-virus yang menganggap gitu ya, antivirus yang menganggap ini sebagai sebuah virus. Ada Bcapro, ada Icarus, dan lain sebagainya. Jadi ini bisa dibilang mungkin antivirus-antivirus yang tidak terkenal. Bahkan Google pun menganggap bahwa Desktop Boost ini adalah sebagai sebuah virus. Tapi hanya keterangannya adalah detected, tidak ada keterangan yang lain. Jadi kalau misalnya secara overall ini memang kalau dianggap sebagai sebuah virus ini bukan. Tapi 12/72 antivirus itu menganggap ini sebagai sebuah virus. Loh, kenapa sebagai sebuah virus? Sebenarnya mungkin kalau dianggap sebagai sebuah virus sih agak kurang tepat gitu. Tapi lebih tepatnya ini dianggap sebagai sebuah ancaman, mungkin mirip seperti kasusnya, mirip seperti ini. Yang monyet-monyet itu loh. Yang mungkin teman-teman pernah tahu lah ya. Mungkin kayak Bonzi Buddy gitu lah ya. Nah, itu. Jadi mungkin bisa dibilang dianggap virusnya mirip-mirip seperti itu. Mungkin kadang-kadang bisa mengeluarkan spyware, atau mungkin mengganggu stabilitas sistem ya. Mungkin stabilitas sistemnya sebenarnya nggak begitulah ya. Cuman hanya mengganggu tampilan dari si kursornya aja gitu. Kursornya tiba-tiba kita tiba-tiba langsung geser-geser sendiri atau lain sebagainya. Ya, sebenarnya hanya itu saja yang mengganggu gitu. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Apakah bebek ini layak untuk dikatakan sebagai sebuah virus, atau hanya dianggap sebagai sebuah aplikasi yang aneh? Oke, ini memunculkan jendela lagi nih. Sebelum kita akhir ini, jendelanya pasti akan macam-macam. Sebenarnya jendelanya ini bisa dibilang terbatas. Tidak semua gambar itu bisa dia tarik gitu. Sebenarnya ada filenya gitu. Cuman filenya memang agak-agak ini gitu. Bisa dibilang agak-agak ya tersembunyi gitu. Ada yang simpannya mungkin di TMP atau lain sebagainya. Mungkin kalau teman-teman tahu file-file asli ini ditaruh di mana, ini sebenarnya ada gitu ya, ditaruh di temporary. Mungkin teman-teman bisa tuliskan saya di kolom komentar aslinya taruh di mana. Karena kebetulan sampel yang saya dapatkan ini versi 0,3 yang dimana tidak ada direktorinya gitu. Jadi ya seperti inilah hasilnya makanya. Oke, sekarang coba kita lihat lagi kira-kira bebeknya mengeluarkan apa lagi. Sampai 2 jendela memunculkannya seperti itu. Dan ini ya aneh gitu. Tiba-tiba ada suara seperti itu. Kalau saya close, seperti biasa, akan menggerakkan mouse-nya langsung. Seperti itu. Langsung ditarik dan sebagainya. Dan kalau saya pindah lagi, pasti balik lagi ke tempat semula. Saya close lagi di sini, sama. Akan menggerakkan. Ya. Terus seperti ini. Dan sampai akhirnya kita digigit, sampai dipindahkan, dan mouse-nya sampai di belakang saya ini. Oke. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah ini layak untuk dikatakan sebagai sebuah virus atau enggak? Kalau misalnya lihat dari virus total tadi dianggap sebagai sebuah virus, tapi tersedia banyak di Google, apakah layak untuk dikatakan sebagai sebuah virus? Ya, bisa tuliskan saja di kolom komentar. Kalau misalnya ada pembahasan yang salah, atau ada fakta menarik dari virus ini, atau saran, atau bagaimana, silahkan bisa tinggalkan juga di kolom komentar. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nada Pradika. See you next time. Ayo, siapa di sini yang pernah mainin Insaniquarium?
pasti ngebuat mouse teman-teman itu menjadi korban karena diklik-klik terus. Nah, mungkin bagi teman-teman juga bingung gimana sih cara ngumpulin shell sebanyak-banyaknya, karena mau ngumpulin shell itu lamanya minta ampun dan harus mengorbankan mouse juga berapa banyak. Nah, tenang teman-teman. Teman-teman nggak perlu untuk sekarang ini teman-teman harus mainin dari awal sampai akhir, nggak perlu. Dan teman-teman bahkan nggak perlu cheat engine, nggak perlu cheat-cheat yang lain yang katanya wah pokoknya meribetkan, nggak perlu guys. Di sini aku punya caranya. Gimana caranya? Nah, teman-teman pastiin dulu nih di Insaniquarium teman-teman punya user yang teman-teman lagi mainin. Nah, di sini kebetulan usernya adalah namaku sendiri. Namanya adalah Nanscreen. Setelah itu teman-teman harus wajib bikin user baru. Loh, kenapa bikin user baru? Karena user baru ini, user kedua ini akan kita korbankan dan dijadiin sebagai alat untuk mendapatkan shell-nya. Gimana caranya? Nah, teman-teman tinggal langsung bikin user baru aja. Teman-teman namanya mau bebas lah. Oke, di sini aku kasih nama bebas. Oke, tapi teman-teman harus mainin dulu. Minimal itu tank 1 strip 2. Jadi teman-teman harus mainkan dulu start adventure-nya sampai 1 strip 2. Kalau misalnya sudah dimainin, teman-teman baru bisa ke step berikutnya. Oke, sekarang aku harus mainin dulu nih ya. Kalau misalnya nggak dimainin, kita nggak bisa ke next step. Nah, pastiin nih teman-teman sudah mainin user yang keduanya sampai sini. Gitu ya. Teman-teman bisa klik continue, terus teman-teman langsung aja ke main menu. Nah, setelah itu teman-teman quit dulu gamenya. Karena kenapa? Karena disinilah proses teman-teman biar bisa mendapatkan shell yang begitu banyak ke user teman-teman yang benar-benar teman-teman mainin. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan langsung quit dulu karena kita akan menuju ke si folder game Insaniquarium-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak tahu foldernya di mana, teman-teman tinggal klik kanan aja di bagian shortcutnya, terus teman-teman menuju ke Open File Location. Terus teman-teman akan mendapatkan di sini adalah banyak file gitu ya di folder Insaniquarium-nya. Teman-teman tinggal menuju ke user data aja dan disinilah kita akan melakukan si hacking dari si shell-nya. Kayak gimana caranya? Teman-teman menuju ke user2.bat ya. Karena kenapa? Karena user kedua adalah user tumbal kita yang tadi kita sudah mainin itu. Nah, setelah itu teman-teman klik kanan, terus teman-teman open with Notepad. Jangan lupa ya, kita akan buka dengan Notepad dan sekarang kita akan coba edit filenya. Teman-teman mungkin kalau ngeliat nih fontnya kok aneh banget. Tenang, teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman cukup ke sini aja. Nah, sekarang kita menuju ke sini nih. Huruf Y yang paling belakang nih, yang ada titik 2-nya, teman-teman klik 3 kali panah ke kanan. 1, 2, 3. Terus teman-teman tinggal klik huruf Y 2 kali. 1, 2. Udah, seperti itu saja. Terus jangan lupa untuk di-close, tapi untuk kita save juga. Kita save dan sudah. Hackingnya hanya seperti itu saja. Teman-teman bisa close lagi foldernya dan teman-teman jalankan lagi Insaniquarium-nya. Kita jalankan Insaniquarium-nya dan teman-teman bisa lihat di sini ya. Kok aneh nih? Kenapa kok tanknya segini? Teman-teman udah langsung dapat piala, langsung tamat semuanya. Ya, ini adalah glitch karena kita tadi menambahkan huruf Y 2 kali di situ. Oke? Nah, setelah itu kalau misalnya teman-teman berpikir ini teman-teman udah tamat, salah. Karena kenapa? Karena kita membuat glitch. Jadi, ketika teman-teman bonus adventure gini, kita sudah membuka 4 pet tuh ya. Udah tiba-tiba petnya langsung penuh. Ini padahal user tumbal kita. Tapi hati-hati teman-teman. Walaupun teman-teman ini merasa kayak sudah tamat, tapi ini sebenarnya adalah fake. Atau bisa dibilang ini adalah sebuah glitch. Karena ketika teman-teman coba klik here to continue, inilah yang terjadi. Tampilannya kayak gini, nggak ada lagunya, nggak ada apa, terus semuanya nge-glitch, teman-teman unplayable, bener-bener nggak bisa dimainin sama sekali. Jadi gimana caranya? Nah, teman-teman tinggal klik kode ini, klik di keyboard GIVE, give, maka teman-teman langsung bisa untuk transfer dulu ke shell-nya. Seperti itu ya. Nah, tapi jangan lupa give-nya harus ke user yang ini, yang tumbal kita tadi. Kita klik give seperti ini, maka teman-teman bisa langsung transfer shell. Nah, transfer shell-nya berapa? Terserah teman-teman. Mau 9, 11, 11, 11, 11, 11, 11 seperti ini, teman-teman tinggal oke. Oke, ini kebanyakan. Oke, 9-nya kita kurangin ya. Segini dan oke.
user from list. Oke, kita pilih ini, terus kita oke, dan teman-teman bisa lihat ya, di user teman-teman yang satu lagi, teman-teman sudah mendapatkan shell yang begitu banyak. Jadi teman-teman tidak perlu lagi namatin dengan susah-susah. Apalagi kalau misalnya teman-teman mungkin usernya sudah bonus adventure, bukan adventure lagi tapi udah bonus adventure, maka teman-teman tinggal namatin, sisanya itu gampang banget. Karena di sini teman-teman mau beli apapun di sini bisa. Nih, kita mau beli apapun di sini tuh bisa. Shellnya juga berkurangnya tidak akan begitu kerasa. Jadi teman-teman bisa namatin game ini tanpa perlu ngerusak atau ngorbanin mouse begitu banyak ya. Jadi aman kan? Gimana teman-teman? Seru nggak nih? Kalau misalnya teman-teman ada yang mungkin penasaran atau segala macam, jangan lupa subscribe dong ya. Jangan lupa share juga video ini. Biar apa? Biar aku bahagia guys. Alhamdulillah.